Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi kita beribadah streaming sama kakak dan abang. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, pastikan kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan persembahan, Alkitab dan media kita untuk streaming hari ini. Kalau sudah siap semua, posisi duduknya yang rapi, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan, buat berkat-Mu yang masih menyertai kami kepada pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari tidur kami semalam Tuhan, dan masih memberikan kami kesehatan kepada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat fokus untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat teman kami yang sedang sakit, yang hari ini tidak bisa ikut recording, yang hari ini tidak bisa ikut streaming bersama kami Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati Tuhan, memulihkan mereka Bapa, agar minggu berikutnya mereka dapat beribadah kembali. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Engkau semakin memberkati mereka Tuhan, memberkati pendidikan mereka dan sebagainya Bapa. Tuhan, ampun dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, lagu pertama kita, Allah itu baik, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyi yang semangat. Di dalam nama Allah Bapa
Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu, tolonglah berkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekarang udah bisa duduk kembali ya. Kita nyanyi lagu Hati yang Gembira. Titah kita minggu ini diambil dari Titah ke-10, isinya, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kakak ulangi sekali lagi, Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, Alkitab kita siapkan semuanya, dan kita nyanyi lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan harapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik adik-adik, selamat hari Minggu, tetap dalam sikap sempurna. Kita berdoa sebelum kita dengar-dengaran dan belajar firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, puji syukur hari ini, pagi ini Tuhan. Kami masih boleh menikmati nafas kehidupan ini Tuhan. Tuhan kiranya berikan keterbukaan hati dan pikiran kami Tuhan untuk dengar-dengaran firman-Mu. Dan tuntun kami Tuhan agar bisa menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami manusia berdosa, ampunkanlah dosa dan pelanggaran kami. Dan kiranya Tuhan, di saat menghadapi situasi saat ini yang masih kami mengikuti ibadah secara online, adik-adik sekolah minggu didampingi oleh orang tua masing-masing di rumah. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada kami semua Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami yang sedang melaksanakan rekaman hari ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan kemudahan dan kelancaran. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik yang dalam minggu ini bertambah usianya 1 tahun Tuhan, kiranya tetap Engkau berikan sukacita dan panjang usia dan juga Engkau berikan berkat kepada keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, kiranya Engkau sempurnakan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik adik-adik, hari ini, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yaitu dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Kakak bacakan ya adik-adik, ikut juga membaca di rumah masing-masing. Siapkan Alkitabnya, sudah dibuka. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah adik-adik, dari 2 ayat tadi kita bisa memetik dan belajar mengenai hidup yang lebih baik. Kalau hidup yang lebih baik berarti itu hidup yang berkenan bagi Tuhan. Caranya gimana?
Jadi adik-adik, hidup yang berkenan bagi Tuhan itu yaitu kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Hidup yang berkenan itu sesungguhnya terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Kakak mau tanya sekarang, adik-adik saat ini ada yang merasakan sukacita atau kebahagiaan? Nah, puji Tuhan kita semua saat ini walaupun dengan kondisi apapun saat ini yang kita hadapi, kita tetap merasakan sukacita dan kebahagiaan. Karena apa? Kasih karunia Tuhan. Jadi kebahagiaan itu yang sangat luar biasa biasanya saat kita menjadi hidup dan itu menjalani hidup yang lebih baik. Contohnya adik-adik misalkan rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin membantu orang tua, juga menyayangi orang-orang di sekeliling kita. Nah, itu menunjukkan sikap hidup yang lebih baik. Coba kalau ada tugas dari sekolah, dari gurunya mengerjakan PR, tetapi kalian malas-malasan, itu baik apa enggak? Nah, itu contoh hidup yang tidak baik. Kalau ada tugas atau perintah dari sekolah, adik-adik harus segera menyelesaikan. Misalkan orang tua memerlukan bantuan, kita harus menolong. Alangkah lebih baik lagi tanpa diminta, tanpa disuruh, kita sudah melakukan apa yang seharusnya menjadi kewajiban kita sebagai anak. Contohnya bangun tidur pagi, kita bereskan tempat tidur kita bersihkan. Terus langsung membersihkan badan kita yaitu mandi tanpa disuruh atau diperintah orang tua. Selain itu adik-adik, di dalam melakukan kegiatan apapun, kita jangan lupa berdoa. Karena apa? Kita di dalam berdoa kita minta petunjuk dan pelindungan dari Tuhan. Berdoa pun tidak harus disuruh, tetapi dengan kesadaran sendiri. Oh iya, aku mau makan, berdoa dulu. Aku mau belajar, berdoa dulu. Aku mau berangkat ke sekolah, berdoa dulu. Nah, jadi itu pun tanpa diperingatkan atau diperintah orang tua. Nah, contoh lain adik-adik, misalkan kita diberi kepercayaan atau diberi perintah orang tua. Nah, itu kalau kita jalankan betul-betul, misalkan Dek jangan pergi kemana-mana ya, jaga rumah, Mama mau belanja sebentar. Nah, kita harus betul-betul menjaga kepercayaan itu. Jangan pernah kita tinggalkan rumah sebelum Mama pulang atau mengerjakan PR atau tugas yang lain. Karena kalau kita menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita, itu berarti contoh hidup menjadi lebih baik. Dan ingat adik-adik, hidup yang lebih baik itu kita tidak bisa mengharapkan imbalan. Itulah hidup lebih baik. Karena kita menjalankan semuanya itu dalam kegiatan kita sehari-hari dengan keikhlasan. Kita ikhlaslah berdoa, kita ikhlas belajar, kita ikhlas membantu orang tua, kita ikhlas menyayangi tanpa memohon imbalan kembali. Nah, itu adalah perbuatan yang baik. Tetapi misalkan diperintah orang tuanya, Dek minta tolong belikan ini ya ke toko itu. Iya, tapi nanti minta upahnya ya. Nah, itu berarti contoh yang tidak baik, berarti tidak ikhlas mengerjakannya. Kalau kita ikhlas mengerjakan sesuatu, itu kita tidak mengharapkan imbalan apapun. Jadi kalau kita juga mengerjakan PR, kita memang mendapat imbalan yaitu nilai dari guru kita. Tetapi kalau kita mengerjakannya dengan ketulusan, pasti nilainya akan bagus. Tapi kalau kita mengerjakan PR marah-marah dan sebagainya, lihat kontennya nanti jelek. Karena apa? Tidak tulus mengerjakannya. Jadi adik-adik, kita dari kecil itu
bisa belajar menjadi hidup lebih baik yaitu apa? Dari diri kita sendiri dulu. Seperti yang kakak bilang tadi contohnya, berdoa pagi hari bangun tidur tanpa disuruh, membereskan tempat tidur tanpa disuruh, belajar, juga membantu orang tua atau di sekolah, ada tugas di sekolah langsung kita kerjakan. Nah, jadi adik-adik kalau kita bisa memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, pasti nanti dilihat kawan kita atau keluarga kita, ih siapa ini rajin ya, tanpa disuruh sudah dikerjakan. PR-nya dikerjakan tanpa disuruh, membereskan tempat tidurnya, membantu orang tua tanpa disuruh dan tanpa memohon imbalan. Nah, jadi itulah contoh adiknya adik-adik. Jadi kita bisa menjadi contoh bagi orang lain di sekitar kita. Dan semuanya itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu belajar dari mana atau kemana, tapi langsung kita lakukan dalam keseharian kita. Langsung kita kerjakan, misalkan setiap hari Minggu sudah mendekati jam 8, sudah kita mau persiapan ibadah, langsung kita siapkan perlengkapan kita. Alkitab, kolekte, HP. Nah, tanpa disuruh langsung kita duduk manis, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Nah, jadi beribadah itu pun itulah contohnya ibadah sejati. Karena apa? Kita benar-benar dengan sendirinya mau melaksanakan itu tanpa disuruh. Tanpa kita mengharapkan imbalan, tapi Tuhan tahu. Tuhan akan memberikan imbalan yang lebih daripada yang kita harapkan jika kita melaksanakan hidup dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kita ke dalam hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa, tetapi selalu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Misalkan kita saat ini belum tahu apa sih hidup yang lebih baik itu, kita boleh bertanya kepada guru sekolah minggu, kepada orang tua, apa sih yang hidup yang lebih baik. Contohnya seperti yang kakak sampaikan tadi, hidup lebih baik itu mengerjakan sesuai apa yang diperintahkan firman Tuhan. Dan yang lebih penting menjauhi segala larangannya. Contohnya apa? Mencuri, berbohong, tidak taat pada orang tua, tidak menghormati, tidak mau berdoa. Nah, itu berarti hidup yang tidak baik. Itu tidak pernah diajarkan di Alkitab. Tetapi di Alkitab selalu mengajarkan bahwasanya kita harus menjadi manusia yang lebih baik. Baik adik-adik, itu aja firman yang bisa kakak sampaikan hari ini. Mari kita sama-sama belajar adik-adik untuk menjadi contoh yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik. Dan kiranya dengan kebaikan yang kita lakukan, kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, pagi ini kami telah dengar-dengaran firman-Mu, yaitu tentang hidup, menjadi hidup yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya bukakan hati dan pikiran kami, juga adik-adik kami yang di rumah, agar mampu dan mengerti untuk berbuat yang lebih baik tanpa mengharapkan imbalan, tetapi berbuat lebih baik lagi untuk kehidupan mereka sendiri dan juga itu mengerjakannya sesuai dengan firman-Mu Bapa. Kami yakin adik-adik semua yang menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi, Tuhan tetap akan menyertai. Bapa, kami manusia berdosa, banyak dosa dan pelanggaran kami. Untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kami menjalani hari-hari kami. Begitu juga dengan saat ini Tuhan Yesus, kami yang masih dalam situasi Corona Tuhan Yesus, kiranya Engkau jauhkan segala wabah dari kehidupan kami. Juga sertai orang tua kami, lancarkan rezeki orang tua kami Tuhan Yesus, dan juga berkati keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Oke adik-adik, tadi kita baru mendengarkan firman Tuhan. Isi firman Tuhannya apa? Ayo kalau masih ingat. Menjalankan hidup lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Iya, jadi kalau kita mau menjalankan hidup lebih baik, berarti kita harus meminta pertolongan sama Tuhan, harus minta penyertaan Tuhan setiap hari. Sama seperti lagu kita yang akan kita nyanyikan saat ini, yaitu Oh Tuhan Tiap Jam. Kita buka Bibel kita, lagunya dari Haleluya nomor 459, Oh Tuhan Tiap Jam. Oh Tuhan tiap jam Au memerlukan Hai Hang Tuhan Habai Pesona murni Bai Hang Galupiana Hando Pindahi Doa sonari Sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini dia ambil dari Mazmur 103 ayat 5. Kakak bacakan dari sini, adik ikuti di rumah ya dek. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kumpulkan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita di tangan kanan kita sambil kita angkat dan bilang Huberehur odoon hubani harajaon inebata. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulangi sekali lagi ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat
Baik adik-adik, marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang maha murah dan maha pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Shalom.